Baik, selamat sore anak-anak. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salve. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sore hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita masih dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur. Baik, anak-anak, akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar tentang kematian yang sangat mendadak. Kematian yang sangat mendadak ini dapat disebabkan karena hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga dapat disebabkan kekurangan darah atau yang seringkali dikenal sebagai anemia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara darah, komponen darah, dan juga fungsi, serta dapat menyajikan tentang pengamatan struktur jantung, kemudian mengembangkan nilai karakter kritis, kreatif, kerjasama, dan sikap yang jujur secara baik. Pembelajaran kita hari ini kan tentang darah. Anak-anak pernah melihat tidak air yang mengalir lewat pipa? Pernah, Pak. Jika kita melihat bahwa air akan mengalir mulai dari tempat di mana ia berada, didorong oleh mesin pompa. Dorongan ini menyebabkan air mengalir terus sampai kepada rumah-rumah warga. Ini juga yang dianalogikan seperti proses peredaran darah. Di sini mesin itu bertindak sebagai mesin itu adalah jantung, kemudian yang bertindak sebagai pipa itu adalah pembuluh darah, dan yang bertindak sebagai air adalah darah itu sendiri. Kita tidak akan membahas semuanya itu pada kesempatan sore hari ini. Kita hanya membatasi pada darah. Karena itu kita berkonsentrasi, kita akan mengupasnya itu setajam silet. Anak-anak sekalian, pernahkah Anda mengalami luka? Iya. Pernah. Ya, Pak. Marsha pernah luka kosannya? Atau luka di hati? Pernah. Bagaimana rasanya? Sakit. Oh, rasanya sakit. Baiklah. Kita bisa lihat apa di situ? Apa yang keluar dari luka itu? Darah, Pak. Darah. Darah. Kasus yang kedua, pernah dikacei oleh nyong-nyong kos belum? Pernah, Pak. Bagaimana ini perubahan raut wajah? Perubahan raut wajahnya ya ke merah-merahan. Oke, merah-merahan. Oke, baik. Rasanya seperti panas dingin ya. Itu merupakan proses perubahan suatu metabolisme di dalam kita tubuh. Di situ juga darah berperan penting di dalam proses-proses yang demikian. Baik, oleh sebab itu kita berbicara tentang darah. Saya mengajak kembali lagi anak-anak untuk melihat pada modul yang ada, pada video yang telah dibagikan, untuk menjadi referensi di dalam kita mencari persoalan-persoalan jika sudah menemukannya. Nah, mungkin ada yang sudah sempat baca di dalam grup
ataupun sempat menonton yang telah Bapak kirim itu, adakah persoalan-persoalan yang dihadapi mengenai darah ini? Adakah anak-anak mau bertanya? Silakan. Ada, Pak. Oke, baik. Silakan bertanya. Pertanyaannya, mengapa darah yang keluar dari dalam tubuh manusia itu berwarna merah? Oke. Nah, bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya pasti lewat pintu toh, bukan lewat jendela. Ya kan? Nah, Yap. kalau lewat pintu yang Pak mau tawarkan itu adalah gunakan internet. Gunakan internet, kemudian gunakan modul yang Pak sudah bagi, gunakan PPT yang Pak sudah bagi, gunakan video yang Pak sudah bagi, kemudian tuangkan semua itu di dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Di LKPD itu sudah ada rumusan-rumusan soal dan juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada tujuan yang baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya berikan waktu kepada anak ya 90 menit untuk menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan. Kemudian kita akan masuk lagi di dalam room meeting ini. Jadi waktu 90 menit ini digunakan dalam mencari jawaban, mendiskusikan bersama dengan teman kelompok, orang tua ataupun guru. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Saat sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka, sehingga kelompok-kelompok yang lain itu dapat menyimak dengan baik dan memberikan tanggapan atas hasil diskusi teman Anda. Baik, di sini saya akan membahas tentang darah sebagai hasil dari diskusi kami. Darah ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah ini berupa cairan yang terdiri atas air, protein, mineral, dan bahkan bahan organik. Kemudian sel-sel darah. Sel-sel darah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Penyusunan sistem peredaran darah adalah jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 2 pembuluh nadi untuk menyalurkan darah bersih ke tubuh. 3 pembuluh balik membawa dari darah kotor dari tubuh ke jantung. Paru-paru tempat pertukaran udara dengan darah. Baik anak-anak, dari hasil pembelajaran hari ini menyimpulkan apa yang menjadi pelajaran kita. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa darah itu merupakan sistem penting dalam tubuh kita, dan dia dibagi menjadi 3 komponen darah, ada trombosit, eritrosit, dan leukosit. Darah itu dianggap sebagai suatu esensial kehidupan, sesuatu yang sangat penting di dalam kita punya kehidupan. Menurut saya pembelajaran daring itu tidak bagus, Pak. Karena dengan belajar daring itu kita tidak bisa berkomunikasi seluas mungkin. Dari saya Pak, menurut saya ini pelajaran daring itu karena bisa belajar di mana saja dan kapan saja kita bisa belajar, Pak. Pembelajaran telah selesai. Jika ada kata-kata yang salah, kita sama-sama
memaafkan.